disunatkan pada hari Jumat 33. Minggu yang lalu masalah uzur boleh tidak melaksanakan Jumat dengan ada ketentuan yang dibolehkan, tapi diganti dengan salat zuhur. Adapun perempuan salat Jumat melaksanakan tulaknya, hukumnya sunnah. Menggawi sembahyang sunatnya tetap hukumnya fardu wajib, hukum fardu. Namun tulak berangkat untuk menuju melaksanakan salat Jumat hukumnya sunnah. Laki-laki fardu ain kada kawan diwakilakan. Jadi fardu ain maksudnya kewajiban yang dituntut perorangan. Jadi seandainya perempuan ikut melaksanakan salat Jumat, maka kewajiban zuhurnya kada digawi lagi, cukup dengan salat Jumat tadi juga. Kalau baik kenalan pas tulakan berdua misalnya, dan laki aku nak sembahyang Jumat dah benar, aku 4. Nah, anak ditinggal, tak kalau diculik orang, diculik haram. Tadi juga. Nah, salat Jumat di paling belakang. Karena afdal sofnya perempuan, di paling akhir sofnya laki-laki. Jadi ketika perempuan tadi ikut salat Jumat, maka ini ada lagi sembahyang zuhur, cukup sudah. Gawiannya wajib, tapi tulak melaksanakan Jumat itu sunnah bagi perempuan. Jadi kada berdosa perempuan kada melaksanakan Jumat. Laki-laki fardu ain. Kalau fardu kifayah ada sudah yang menggawi, maka yang lain ada dituntut lagi, ada berdosa lagi. Itu perbedaan fardu ain dengan fardu kifayah. Disunatkan pada hari Jumat itu baik laki-laki ataupun perempuan, satu, mandi sebelum pergi ke masjid. Mandi hari Jumat. Waktu mandi hari Jumat yang dapat keutamaan pahala hari Jumat dimulai dari timbulnya fajar subuh Jumat. Jadi seandainya ia berniat mandi sebelum sholat subuh dengan niat mandi hari Jumat, maka dapatlah sudah pahala Jumat, pahala mandi hari Jumat. Itu mulai ini adalah mulai dihitung dapat ganjaran pahala mandi hari Jumat
mulai dari terbit fajar, mandinya dan niatnya saja kau mandi hari Jumat sunat karena Allah Ta'ala tanpa alas dah. Sampai ini pelaksanaan sholat Jumatnya. Nah, jam berapanya anak mandi? Yang kedua, sunat digawe di hari Jumat memberasihi badan daripada kotoran. Memberasih di hari Jumat itu sunnah. Kuku, ya kan? Rambut bina panjang laki-laki dipotong panjang dalam istilah aturan itu apabila sudah rambut itu menutup akan telinganya, ditarik ke samping menutup telinga itu panjang sudah. Laki-laki itu kada boleh melebihi panjang sebahu. Kemudian bersih badan kan, gosok, berharum-harum, mandi kembang, tumpahin untuk minyak harum deh, harum. Kenapa garang ya Nabi menyuruh akan benar harum tuh? Nabi itu paluh sini bawa harum, paluh bawa harum. Kita bang makin berpaluh makin berbau. Kebalikannya lah, Nabi semakin mengeluarkan keringat semakin semerbak bau harumnya. Banyak sahabat yang mengambil paluh Nabi itu. Yang khususiat bangla. Sampai pernah ulama bermimpi dengan Rasulullah, lalu seorang ulama tadi disuruh oleh Nabi minta apa namanya hendak, nantinya terdoakan apa nih? Saking supangnya lawan Rasulullah dalam mimpi tadi lah, ada yang berucap supan, didatangi oleh Rasulullah. Akhirnya lalu jar Nabi buka mulut ikan, hendak membuka mulut ini pun dirasa sopan dia diludahi Nabi. Seandainya ludah itu nggak masuk ke montongnya, luar biasa kalimatnya. Tapi ternyata ludah itu hanya menempel di pipi. Bangun sabu sedikit, ya seminggu bau harumnya ini kehilangan. Namun kita makin banyak beliur basi, makinnya bantal itu nambah pulau, gambar dikira menggambar liur basi makasnya, betual gitu, apa itu kebanyakan liur basi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berminyak harum. Nah, kalau sunnah Nabi cara memakai minyak harum, Rasulullah sudah palu
jauh bau harum, liur bau harum. Ya Sidin pernah mencontohkan masih tahu kita berminyak harum. Minyak harum Nabi, ala Nabi. Namun nambah semprot ya lah, pulang. Kalau Nabi kan bahari bercocok aja. Ya no di sini. Di mana mananya nih? Di atas. Mana nih? Sikut. Telapak. Di atas punggung tangan gitu kan? Punggung tangan kan? Dan itu. Juga itu digosok kiri kanan. Begitu biasanya kita minyak harum tuh pasti dituju tuh ketek terus lah. Nabi mengajari gitu. Mbak di pada tangan ke sini bisa jawab nggak semprot lah. Set, set, ya. Gosok sini. Hendak mengambil sunnahnya nih lah. Saluakan ke kambing dulu. Nah, sekali. Mbak itu kan janggut, ini janggut. Hanya kawat. Tidak kan. Dan ada jiwa atau lah. Ya bagus alim jiwa ya Allah supaya apapun yang kita gawe itu dinilai pahala. Bolehkah pakai minyak harum yang ada kandungan alkoholnya? Nah, kalau ada kandungan alkoholnya, minyak harum boleh dipakai kalau bukan untuk dibawa beribadah. Kalau dibawa untuk beribadah, harus dilihat kadar alkoholnya berapa. Namun kadar alkoholnya sedikit, berapa sedikit lah? 10-20 lah, 10-15% misalnya, sedikit lah, maka boleh ini menggunakan. Di pendapat namun boleh akan. Bagi pendapat yang keras tetap tidak boleh. Kemudian apabila kadar alkoholnya itu ada di parfum, itu biasanya parfum sebutannya spray kan apa. Apabila hendak sembahyang menggunakan parfum yang ada alkoholnya, maka ini disuruh berhenti dulu sebentar, dikeringkan dulu bakas minyak harum tadi sampai kering dulu, ya 3 menit misalnya. Hanya hendak sembahyang jangan basah langsung Allahu Akbar, itu kan alkoholnya masih basah. Itu kalau kita bapik lah. Jadi kadar alkohol yang sedikit di minyak harum ada ulama yang membolehkan. Kalau dibawa beribadah, tahan dulu 1 menit, keringkan dulu. Pendapat yang lebih kuat tetap kada membolehkan. Nah, apalagi kadar alkoholnya sampai separuh, 50% misalnya, itu jelas sudah lah. Jadi hati-hati juga dalam memilih minyak harum. Pokoknya intinya apabila berminyak harum tuh bagus dikatujui Rasulullah, mengamalkan sunnah Nabi, dikatujui para malaikat. Binian gitu, lakian gitu, hendak bertamuan pasti cari minyak harum. Yalah, ada kalau lagunya tuh, apa mungkin hafal lagunya.
apa minyak wangi? Ini bisa guru kan? Ya, Coba dong. Nadanya aja nah. Kamu diingat lagi nadanya. Mana nadanya? Yang penting gendang akan. Apabila kena berlebihan minyak haram tuh nah, makai cuk kau dicurigai itu lah. Ya. Abahnya nih jadi nama pina lain. Minyak haram biasanya 2 kali aja menyemprot, ini 10 kali. Ya, mandi minyak haram. Ada tuh. Yang ketiga, sunat di hari Jumat itu memakai pakaian putih lagi bersih. Nah, sunat di hari Jumat memakai pakaian putih. Sunat. Ada pakaian yang warna lain, silakan. Ada masalah, boleh. Hendak mendapatkan pahala yang lebih, pakai yang putih. Namun ada kan? Warna favorit Nabi itu putih, hijau, merah. Putih, hijau, merah. Ketika Nabi hendak berperang, itu Nabi sering menggunakan pakaian warna hitam. Artinya modelnya apa lah, supaya kelihatan musuh gentar. Apabila Nabi memakai pakaian model agak hijau-hijau, ada hijau-hijaunya, itu menunjukkan Nabi gembira, kegembiraan. Dan Nabi memakai pakaian yang ada kemerah-merahannya itu ketika Nabi di hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, kadang Nabi bisa sorban, selendangnya warna merah, bisa sorbannya warna merah. Nah, apabila di hari raya. Terus yang keempat, sunat di hari Jumat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan mengarat kuku atau memotong kuku. Nah, di hari lain boleh, cuman bedanya apabila kita memotong di hari Jumat dapat pahala hari Jumat, dapat pahala sunat memotong kuku tangan, kuku betis. Ada riwayat mengatakan apabila kukunya itu panjang lah sampai ke 6 bulan, berapa ngaran itu? Ada kotorannya lah, sudah panjang, ada berasi pula. Kalau secara kedokteran itu apa? Ada kumatnya erat. Nah, kalau sunnah Nabi itu ada tempat bernaungnya syaitan di kuku yang panjang karena diberasihi tempat bernaungnya syaitan. Nah, maka apabila kuku itu panjang, begawian itu koler ya, rusak kuku. Ya.
Jadi bagus dipotong aja pokoknya, dipotong dimanasi. Nah, Nabi mengajari sunnah di hari Jumat. Hari lain boleh aja memotong kuku, hari apa kan? Tapi lo dapat pahala sunnah di hari Jumat. Ini keutamaan hari Jumat. Yang kelima, sunat hari Jumat berbanyak-banyak ibadah dari malamnya Jumat hingga siangnya hari Jumat. Memperbanyak ibadah amal kebaikan. Macam-macam. Ada nambah amal ibadah di dalam rumah, ada nambah amal ibadah di luar rumah di hari Jumat. Memperbanyak ibadah di malam dan di siang hari Jumat. Apabila tolaknya Jumatan mulai beisukan pagi, dapat pahala diistilahkan gonal kaya binatang kontak. Apabila tolak tinggi hari jam 8, jam 9 dapat pahala diumpamakan kayak sapi halus. Tolak jam 10 dapat pahala diumpamakan kayak kambing bahalus-bahalus. Pahala tolaknya tenang. Tolak jam 11 nang kaya ayam halus. Tolak jam 12 intalonya. Tolak pas aja intalo pacar sebadan seorang. Apabila sudah dikumandangkan azan ketika salat Jumat, maka para malaikat itu turunan daripada pintu-pintu gerbang masjid, hampir menjagai, mencatati. Jadi nang masuk kalau betul ada masuk kategori malaikat sudah. Maka maya inilah berastilah berlambat sudah kita guring juga ya. Apalagi bersong-song sama bantal lain lah. Nah, apalagi AC pulang masjid, masya Allah, hanyut. Pola AC bagus saja Pak AC. Cuma masalahnya ini jamaahnya kayak apalah. Sudah uyuh misalnya lah, mesti atau mengantuk pada sarangnya. Makanya imam khatib Jumat itu sunnah badudi, balikannya samantang imamnya, samantang khatib berlembatnya. Jangan itu ada ilmunya, salah. Samantang dipanting akan berlembatnya. Seorang yang salah banyak berarti disunahkan khatib atau imam itu melambat parak-parak waktunya datang supaya ketika menyampaikan isi khutbah itu gembira, semangat, moodnya lawas, datang jam 10. Baca Quran sudah, berzikir sudah, sembahyang sunat sudah, duduknya lagi ngantuk kan. Pas bayar hati khutbah, harus dijolok kan. Begini ya, emang mendengarkan pengaruh. Nah jadi sunnah jangan dihiri khatib atau imam itu melambat, memang disunahkan. Apalagi jadi imam, hafalan bisa diingat lagi, imam ngantuk. Ada konsep mana membawa jamaah.
Nah itu ada juga belum mendengar dulu pernah nyambat kasihannya kada tahu. Nah itu diantara sunnah-sunnah yang digawi di hari Jumat mendapatkan keutamaan pahala sunnah. Membersihi badan, memakai pakaian putih, bersih, memotong kuku, memotong rambut, perbanyak ibadah, mandi di hari Jumat, sunnah hukumnya. Peringatan, hendaklah tiap-tiap orang Islam itu membesarkan, mengagungkan hari Jumat dengan berbanyak-banyak ibadah seperti membaca Quran, salawat atas Nabi, sembahyang sunat, bersedekah kepada fakir miskin. Ini banyak juga orang biasanya lah mengamalkan ini. Dan meninggalkan daripada bekerja dunia, lebih-lebih lagi pada ketika hampir mengerjakan Jumat. Apabila sudah hendak para ajan itu sempat banyak juga. Karena hari Jumat itu adalah hari kebesaran bagi orang Islam. Apa biasanya bila menyambat aja? Inna yawma Jum'ati apa? Belum ada lain bila apa? Sayyidul Ayyam Wa'idul Muslim. Jumat itu penghulu segala hari dan hari rayanya orang Muslim. Apabila hari raya itu sunnah dibesarkan, diagungkan. Dulu dia waktu ulun di kampung, apabila hari raya berjualan disambati orang, wah ini burung begitu orang berjualan hari raya. Dulu tuh kuat beneran pengaruhnya, kebesarannya. Makruh hari raya itu guring, makruh juga. Karena hari raya sunnah dibesarkan, diagungkan, digembirakan. Apabila ada yang goreng hari raya, sangka baik aja. Mungkinnya kebanyakan beribadah malam hari raya, ya Allah, bagi zakat, satu kamari, kan. Nah, kita bicarakan ini masalah mengagungkan, memuliakan hari Jumat, dibesarkan. Karena hari Jumat itu adalah hari kebesaran bagi orang Islam. Jadi orang Islam yang membesarkannya. Penghulu segala hari, tahu penghulu lah. Udin tahu penghulu nih. Ya. Din, oh Din, penghulu tahu? Ada maknanya penghulu, ya Allah, orang menikahkan itu. Ada penghulu ini apa? Pemimpin, penghulu, ikutan. Siapa yang mengeluarkan kita? Bahasa Banjar adalah ikan aja sana mengeluarkan hujan itu ya. Kalau hari itu bahasanya menghandle, handle kan? Ya. Nah kalau bahasa di sini hari huluakan sana huluakan ya. Kamu huluakan sana ke masjid, ya kada tahu jalan. Dan kenapa mau meluangkannya? Pemimpin berarti.
Demikianlah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu